Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu video dari Dr. Zakir Naik. Di dalam acara tersebut dia mencoba menjelaskan tentang nubuat Nabi Muhammad yang ada di dalam Alkitab, baik di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Nah, di dalam kesempatan ini kita akan menjawab dan meluruskan ya, karena saya mau katakan satu ayat Alkitab pun tidak pernah merencanakan apalagi menubuatkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Itu tidak ada. Kita akan membaca setiap ayat yang dirujuk oleh Dr. Zakir Naik supaya kita mengerti ayat itu sebetulnya untuk siapa. Mari kita simak video berikut ini. If you read the Bible, it's mentioned about the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also mentioned in the Old Testament as well as New Testament. Time will not permit me to give all the details. I'll only give you the references. It's mentioned in the book of Deuteronomy chapter. Oke, di bagian pertama ini dia mengatakan dia tidak bisa menjelaskan secara lengkap ya terkait dengan Nabi Muhammad yang ada di dalam Alkitab, tetapi dia akan menunjukkan referensinya dan kita akan membaca ayat Alkitab yang dia kutip. Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi menurut Dr. Zakir Naik, ayat ini adalah ayat nubuat tentang Nabi Muhammad. Pemaksaan sebetulnya. Sebetulnya kalau diteliti ayat ini sudah sangat jelas ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Jadi nabi yang akan dibangkitkan, nabi yang akan hadir adalah nabi yang datang dari antara saudara mereka. Nah, saudara mereka seperti engkau ini. Nah, ini tentu Tuhan Allah bicara kepada Musa, dan nabi yang akan bangkit itu adalah dari saudara mereka seperti Musa. Nah, Musa ini siapa sih? Perhatikan slide ini. Musa itu kan keturunan dari Lewi, sehingga nabi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan adalah harus dari antara saudaranya. Saudaranya Lewi itu siapa aja sih? Kita lihat ya. Kita mulai dari Yakub ya. Yakub ini namanya nanti akhirnya jadi Israel. Nah, dia punya istri yang pertama Lea, lalu dia punya gundik atau budak namanya Zilfa, lalu istri keduanya adalah Rahel, dan dia juga punya budak ya atau hamba namanya Bilha. Nah, masing-masing istri ini Yakub memiliki keturunan 12 ya. Nah, anak yang dilahirkan dari Lea namanya Ruben. Nah, itu sebenarnya kita dengar suku Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda ya. Nah, Musa itu lahir dari keturunan sini. Lalu ada Isakar, Zebulon, dan juga Gad, dan juga Asyer, Yusuf, Benyamin, dan Naftali. Jadi kalau ayat tadi di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudara mereka seperti engkau ini Musa. Jadi Musa ini kan keturunan dari Lewi. Nah, dia punya saudara namanya Yehuda, dan yang akan dibangkitkan oleh Tuhan, nabi yang dinubuatkan dalam ayat tersebut bukanlah kepada Muhammad, tetapi apa? Mesias, kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana mungkin itu adalah untuk Muhammad? Itu nggak mungkin, karena ini pasti merujuk kepada Yesus Kristus. Sekarang kita lanjut bagian ayat lain yang akan dia kutip ya. Number 18, verse number 18 about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number. Oke, dia kutip Yesaya pasal 29 ayat 12 ya. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, dan teman-teman mungkin tahu ya, bahwa Nabi M itu tidak dapat membaca, sehingga Zakir Naik merujuk kepada ayat ini. Nah, apakah ayat ini untuk Muhammad?
Tentu tidak. Nah, kesukaan mereka ini kan hanya baca satu ayat saja, padahal ayat sebelumnya sudah sangat jelas. Misalnya begini, saya mulai baca ayat 10 ya. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, para nabi, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti sebuah kitab yang termeterai. Jadi kitab itu seperti termeterai sehingga mereka nggak bisa lihat. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, ya, ini yang pertama dulu. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, maksudnya apa yang diberikan? Kitab itu yang termeterai itu. Maka mereka akan berkata begini, bacalah. Maka ia menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Jadi yang bisa baca pun juga tidak bisa membaca karena kitab itu termeterai, tertutup. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca, baiklah baca ini. Maka ia menjawab, aku pun tidak dapat membaca. Jadi di sini ada dua golongan yang dimunculkan. Yang dapat membaca waktu kitab itu diberikan. Kitab itu mereka nggak bisa baca karena itu masih termeterai, tersegel, dalam arti begitu. Lalu golongan kedua, nggak bisa baca, sudah diberi, ya sudah pasti nggak bisa baca. Dan ini merujuk kepada nabi yang ada pada waktu itu. Dan di ayat 13 diungkapkan dengan sangat jelas. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi Tuhan sebetulnya sedang murka kepada orang Israel, kepada para pemimpin mereka, karena mereka kelihatannya beribadah tapi mereka hatinya jauh dari Tuhan. Dan itu ayat bukan untuk Muhammad. Oke? Kita lanjut. Number 12, in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, Prophet Muhammad is mentioned by name, peace be upon him. He even prophesies in the New Testament, in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of... Oke, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi dia kutip ya, katanya Dr. Zakir Naik, ini adalah untuk Muhammad. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa. Di sini Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, menurut Dr. Zakir Naik, kata penolong ini tidak lain, itu pasti kepada Muhammad. Tapi tunggu dulu, ayat ini pasti bukan untuk Muhammad. Karena apa? Kata penolong di sini jelas merujuk kepada Roh Kudus. Dikatakan di sini, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, kalau ini untuk Muhammad, bagaimana dia bisa menyertai kita selama-lamanya? Ya nggak mungkin. Hanya Allah Roh Kudus yang bisa menyertai karena dia adalah Allah. Muhammad bisa menyertai kita sampai selama-lamanya? Tidak, dia justru mati. Ya, jadi ayat ini sama sekali bukan ayat penggenapan tentang untuk Muhammad. Kita lanjut ya. Chapter number 14, verse number 16, in the... Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, lagi-lagi kesalahan Dr. Zakir Naik itu menganggap penghibur di sini adalah Nabi M. Padahal ini adalah nubuat di mana setelah Yesus, Roh Kudus itu akan datang. Nah, Roh Kudus disebut penolong, Roh kebenaran, penghibur. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Alkitab dalam Kisah Para Rasul misalnya ya, waktu Roh Kudus turun ke atas para rasul, mereka dengan berani memberitakan nama Yesus. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hati mereka membuat para murid dengan penuh kuasa, dengan berani mereka memberitakan nama Yesus. Sehingga pada waktu itu banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi fix, Dr. Zakir Naik hanya mengemis untuk melihat apakah ada nubuat Nabi M di dalam Alkitab. Ayat yang dirujuk sebagai referensi untuk nubuat nabinya itu bukanlah ayat untuk Nabi Muhammad, karena semua ayat itu
jelas hanya merujuk kepada Kristus dan juga pribadi Roh Kudus. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap setia ikut Tuhan. Shalom.